Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernita Kairani dengan NIM 250420164. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Deepfake dan Kejahatan Digital. Pada slide ini saya akan menjelaskan latar belakang dari topik yang saya angkat. Deepfake merupakan gabungan dari kata deep learning dan fake. Sederhananya, deepfake adalah teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI yang dapat membuat gambar, suara, maupun video palsu yang terlihat sangat nyata. Teknologi ini bekerja menggunakan algoritma seperti GAN dan model transformer sehingga mampu meniru wajah, suara, bahkan gerakan seseorang dengan tingkat akurasi yang tinggi. Awalnya, teknologi deepfake dikembangkan untuk tujuan positif. Misalnya dalam industri perfilman untuk membuat efek visual atau melakukan dubbing secara otomatis. Namun, seiring perkembangan teknologi, deepfake menjadi semakin mudah diakses sehingga banyak disalahgunakan untuk penipuan, penyebaran hoaks, dan pencemaran nama baik. Selain itu, Indonesia juga belum memiliki aturan yang secara khusus mengatur kejahatan deepfake. Saat ini penegakan hukum masih mengacu pada Undang-Undang IT, KUHP, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Oleh karena itu diperlukan perhatian yang lebih serius terhadap penyalahgunaan teknologi ini. Selanjutnya, pengertian deepfake. Deepfake adalah konten audio visual berealisme tinggi dihasilkan dengan deep learning, di mana wajah, suara, atau gerakan tubuh seorang digantikan atau dimanipulasi sehingga tampak melakukan atau mengucapkan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Menurut Hanif Farid, media sintesis yang dihasilkan otomatis oleh sistem pelajaran sistem teks, gambar, maupun video yang sintesis hingga menyerupai kenyataan secara meyakinkan. Yang membedakan dari editing foto atau video biasa yaitu adalah sistematisnya otomatis, cepat, dan hasilnya jauh lebih sulit dibedakan dari rekaman asli oleh mata maupun telinga manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan teknologi deepfake. Perkembangan deepfake tergolong sangat eksponensial dalam kurang dari 1 dekade. Pada tahun 2017, istilah ini pertama kali muncul di forum internet ketika seorang pengguna menggunakan algoritma AI untuk mengganti wajah artis terkenal ke dalam video dewasa. Ini adalah alarm pertama bagi publik akan bahaya eksploitasi seksual digital. Di tahun 2018 hingga tahun 2022 terjadi demokratisasi alat. Aplikasi pembuatan deepfake mulai menyebar ke masyarakat awam tanpa perlu kemampuan pemrograman. Beberapa tahun terakhir, teknologi ini merambah ke sektor audio. Lahirlah voice cloning, kemampuan meniru suara seseorang hanya dari sampel rekaman berdurasi beberapa detik, dan puncaknya pada periode 2023 hingga tahun 2026. Saat ini kita menyaksikan komersialisasi massal yang sangat tergolong mudah dan murah. Layanan cloning suara kini bisa disewa hanya dengan beberapa dolar saja per bulan, menjadikan senjata yang sangat murah bagi para pelaku kejahatan siber. Lalu, apa saja variasi bentuk deepfake dan bagaimana mekanisme pembuatannya? Nih, sini ada jenis dan mekanisme teknik pembuatan deepfake. Deepfake memiliki beberapa bentuk. Yang pertama adalah face swap, yaitu mengganti wajah seorang pada video. Kedua itu adalah face reenactment, yang memanipulasi ekspresi wajah. Ketiga itu ada voice cloning,
yang meniru nada dan karakter vokal seseorang dari sampel suara singkat. Yang keempat itu ada full body puppetry, yaitu yang memanipulasi seluruh gerakan tubuh, serta text to image atau text to video yang membuat gambar atau video yang dari perintah teks. Selanjutnya kita masuk ke defect dalam perspektif kriminologi digital. Dalam kriminologi digital ada fenomena menarik sekaligus berbahaya yang disebut liar dividends, atau disebut dengan dividen pembohong. Fenomena ini terjadi ketika keberadaan teknologi deepfake justru dimanfaatkan pelaku kejahatan konvensional untuk menyangkal bukti otentik dengan dalih rekaman adalah hasil rekayasa AI, mendegradasi kepercayaan publik terhadap bukti digital termasuk dalam pembuktian di pengadilan, dan menuntut standar forensik digital yang lebih ketat. Nah, sebagai mahasiswa di bawah naungan mata kuliah pendidikan agama Islam, bagaimana sudut pandang agama kita memandang bahaya teknologi manipulatif ini? Dalam Islam, penyalahgunaan teknologi deepfake bertentangan dengan sejarah agama. Yang pertama itu adalah Quran surah Al-Hujurat ayat 6, yaitu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Kedua itu Quran surah An-Nur ayat 19, melarang penyebaran fitnah yang dapat merugikan orang lain. Ketiga, Rasulullah SAW juga memerintahkan umatnya untuk selalu berkata jujur dan menjauhi kebohongan. Selain itu, ada Quran surah Al-Baqarah ayat 188 melarang mengambil harta orang lain dengan cara batil, termasuk penipuan menggunakan teknologi deepfake. Jadi, Islam tidak melarang perkembangan teknologi, tetapi mengajarkan agar teknologi digunakan untuk kemaslahatan, bukan untuk merugikan orang lain. Berdasarkan beberapa data, kejahatan deepfake mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Lembaga Capnet Labs mencatat bahwa 6,5% dari seluruh serangan penipuan digital yang terdeteksi secara global saat ini memanfaatkan teknologi deepfake. Di skala nasional, Badan Siber dan Sandi Negara atau disebut dengan BSSN melaporkan kerugian ekonomi akibat kejahatan siber di Indonesia melonjak hingga 18 triliun pada tahun 2024, meningkat 30% dibanding tahun sebelumnya. Kepolisian Republik Indonesia juga mencatat adanya 32.073 laporan tindak pidana siber yang masuk sejak tahun 2022 hingga awal tahun 2025. Kita bisa lihat di sini bentuk kejahatan deepfake cukup beragam, mulai dari penipuan finansial, pembobolan sistem verifikasi identitas, penyebaran disinformasi politik, eksploitasi seksual digital, hingga penyalahgunaan bukti digital. Karena itu masyarakat harus lebih berhati-hati terhadap informasi maupun video yang beredar di media sosial. Nah, bisa kita lihat dampak deepfake tidak hanya berupa kerugian ekonomi. Korban juga mengalami trauma psikologis, kehilangan kepercayaan masyarakat, bahkan memicu konflik sosial akibat penyebaran informasi palsu. Oleh sebab itu, penyalahgunaan deepfake menjadi ancaman yang perlu diantisipasi bersama. Meskipun belum ada undang-undang khusus yang eksplisit menulis kata deepfake, penegak hukum Indonesia saat ini mengandalkan 3 instrumen hukum utama, yaitu Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Pasal 45 ayat 1 mengancam penyebar konten deepfake bernuansa asusila dengan pidana penjara 6 tahun atau denda 1 miliar. Pasal 45 ayat 4 digunakan untuk menjerat kasus pencemaran nama baik dengan ancaman pidana 2 tahun
atau denda 400 juta. Undang-undang perlindungan data pribadi ini sangat krusial karena mengklasifikasikan wajah dan suara sebagai data biometrik yang dilindungi. Pemalsu data pribadi terancam hukum pidana berdasarkan pada pasal 66 dan 68 dengan pidana penjara hingga 4 tahun atau denda 500 juta. Namun, penegakan hukum ini masih menghadapi jalan terjal. Mari kita lihat tantangan dan solusinya di slide selanjutnya. Penegakan hukum terhadap kejahatan deepfake masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah sulitnya membedakan konten asli dengan konten hasil manipulasi AI, karena kualitas deepfake saat ini semakin realistis. Selain itu, identitas pelaku seringkali sulit dilacak, terutama jika kejahatan dilakukan melalui platform digital dan melibatkan pelaku dari luar negeri. Upaya penanggulangan harus dilakukan secara defensif menggunakan teknologi. Kita butuh sistem deteksi deepfake berbasis AI yang mampu mendeteksi ketidakwajaran visual, seperti pola kedipan mata yang tidak natural, pencahayaan wajah yang tidak konsisten, atau anomali frekuensi audio. Penyedia layanan keuangan harus menerapkan sistem keamanan kamera real time yang blokir akses dari luar. Dan yang terpenting adalah sinergi multipihak, kolaborasi antara pemerintah, platform digital, akademisi, dan edukasi literasi pada masyarakat luas. Dan dapat disimpulkan bahwa deepfake merupakan teknologi AI yang memiliki manfaat tetapi juga dapat disalahgunakan untuk berbagai bentuk kejahatan digital. Dalam perspektif Islam, penyalahgunaan deepfake bertentangan dengan nilai kejujuran, tabayun, dan larangan melakukan fitnah maupun penipuan. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam memverifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Demikian presentasi yang saya dapatkan, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.